Pemirsa, Nusantara. The Second Swiss in the World akan diwujudkan di Kota Batu. Pembangunan Among mega Tani proyek Foundation kereta yang gantung diwakili ini dengan Bapak akhirnya Nurbani, akan dihadirkan di Yusuf Kota Batu. MSI, Dan yang dan pertama pembangunannya Double akan ada Mayor di yang Kelurahan diwakili oleh Oro-Oro Mr. Ombo. Hans. Untuk itu hari ini saya melaporkan dari kantor Among Tani Foundation dalam rangka penandatanganan MOU oleh ATF bersama dengan kepala desa dari Oro-Oro Ombo dan juga produsen dari kabel car itu sendiri, yaitu Double Mayor Austria. Baik, Lalu mungkin seperti setelah apa tanda nantinya tangan teknis bisa pembangunan berfoto dari dulu ya, kabel car ini untuk dan kebutuhan juga Ibu. apa konsepnya? Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elvina Rahma. Kota Batu, yang dijuluki sebagai Swiss kecil di Pulau Jawa, nyatanya bukanlah isapan jempol semata. Akan segera terwujud wisata kereta gantung di Kota Batu layaknya di Swiss. Pada Rabu 1 Juni 2022, dilaksanakan penandatanganan MOU atas pembangunan gereja kereta gantung oleh Among Tani Foundation dengan Double Mayor Graventa Group dan Kepala Desa Oro-Oro Ombo di kantor Yayasan Among Tani Foundation. Turut hadir anggota DPRD Kota Batu, para kepala desa dan lurah sekota Batu, komunitas ojek online, dan masyarakat pada umumnya. Nurbani Yusuf sebagai Ketua Yayasan Among Tani Foundation mengaku bahwa ATF berdiri sebagai inisiator penggagas pembangunan kereta gantung ini. Ia menambahkan nota kesepahaman ini berlaku selama 6 bulan ke depan dan diharapkan peran ATF dapat menjadi mediator antar masyarakat dan pengusaha. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama menyangkut tupoksi, menyangkut struktur. Jadi ini ada beberapa hal ya. Itu di masyarakat itu kan ada simpang siur tentang apa itu Among Tani Foundation, apa itu PT Among Tani, nah macam-macam ini. Ini saya sampaikan bahwa ini saya tidak akan bicara yang lain, tapi Among Tani Foundation itu dalam konteks kabel car, karena ini kita sifatnya yayasan. Yayasan itu tidak boleh berorientasi profit. Tapi ATF ini bukan PT ATF loh ya, ini ATF. Among Tani Foundation itu lebih bersifat kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Jadi yang di peran ATF ini sesungguhnya dalam proyek kabel car ini tadi saya jelaskan sebagai inisiator yang memfasilitasi, yang memediasi pembangunan kabel car. Fungsinya apa? Penyambung lidah masyarakat. Jadi kami berharap nanti kita Among Tani Foundation bersama-sama masyarakat kita mengawal agar pembangunan kabel car ini tidak salah jalan, tetap di track yang benar, tidak mengganggu lingkungan, bermanfaat kepada masyarakat Batu dengan jelas, baik secara ekonomi, budaya, sosial. Termasuk nanti kita juga akan mencoba memediasi apa sih sebetulnya nanti yang akan diberikan kabel car ini terhadap masyarakat. Misalnya CSR-nya nanti seperti apa? Kalau sudah nanti ini kan kalau sudah lama tuh, tapi itu yang akan kita kawal. Nah, sementara ini kita jalankan dulu, kemudian bagaimana prosesnya nanti ada perusahaan lain yang mengerjakan kan, tapi itu. Kemudian yang kedua, perjanjian ini kan hanya berlangsung 6 bulan. Ya, jadi ATF ini hanya 6 bulan. Inisiatornya itu 6 bulan. Setelah itu ya sudah mereka. Nah, selama 6 bulan itu apa peran ATF? Ya sosialisasi. Sosialisasi, termasuk tadi kan ada poin-poin penting loh. Yang saya juga baru paham tadi Pak, misalnya ini tidak ada hubungannya dengan APBD. Nah, selama ini kan saya aja itu terbayang juga ini ada hubungannya APBD gitu loh. Ya kan, baru kali ternyata ini tidak ada hubungannya dengan APBD. Ini swasta murni. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Ini juga tidak ada hubungannya dengan kabel car yang lain. Ini memang benar-benar swasta yang swasta murni yang apa ya, itu mereka itu loh, yang sudah kerjasama dengan Double Mayor sebagai penyedia. Schedule-nya Pak?
Setelah MOU? Ya, setelah MOU, nah ini sudah, berarti ini tangan sudah kami selaku ATF melakukan sosialisasi. Sosialisasi ke masyarakat, pemahaman agar tidak ada distorsi. Ya selama ini kan ada distorsi kan di masyarakat. Kaitan proyek, sosialisasi proyeknya sendiri Pak, langkahnya setelah ini? Kalau langkah-langkah proyek mereka, iya bukan kita sudah nggak ada hubungan. Oh gitu. Yang pertama. Artinya apa? Ini pembangunan kabel kar ini kan proyek prestisius. Groundbreaking kereta gantung rencananya akan dimulai pada 8 Agustus 2022 mendatang di kawasan Rest Area Jalibar Oro-Oro Ombok menuju kawasan wisata Coban Rais sejauh 1 km, namun tak menutup kemungkinan lintasannya bakal diperpanjang. Area ini dipilih karena dilengkapi dengan pemandangan alam yang indah dan infrastruktur yang memadai. Mega proyek ini akan dibangun oleh PT Among Tani Indonesia sebagai project owner dan perusahaan Australia Doppelmayr Gerraventa Group sebagai produsen kabel kar. Sebelumnya perusahaan Doppelmayr juga telah berpengalaman membangun proyek yang sama di Freeport, TMII Ancol, dan Pulau Kumala Tenggarong. Hans Erjos sebagai teknisi Doppelmayr Gerraventa Group, perwakilan Indonesia mengaku optimis pembangunan kereta gantung di Kota Batu akan berjalan dengan lancar. Meskipun kereta gantung ini akan menjadi kereta gantung pertama di kawasan pegunungan yang ada di Indonesia. Namun dirinya menjelaskan bahwa Doppelmayr banyak membangun kereta gantung serupa di kawasan pegunungan yang konturnya lebih sulit. Bupati did come to see our works in Austria together with me, and he was very impressed for our capacity to produce this kind of quality cable cars. And since that we are working on your case for Batu. I myself came already about 6 or 7 times to Batu to investigate possibilities for routings, and I think we have selected about one routing after another routing to do, and finally we come to a selection where the customer, which is ATF, seems to be having chosen the right selection, and we say yes, this is technically possible, we can do it, and we will help you to do that installation. So is there any obstacle so far from Doppelmayr Austria to build this cable car, because this is one of the first you built in no. mountains area, right? No, we have about 15,000 installations worldwide in operation, and they are in 95 different countries around the world. So only a small population of it is in Austria or in Switzerland or in Europe. A big operation is also in Asia. In Indonesia, unfortunately, up to now, you have only about 4 installations, and we hope this will increase now because you make a lot of effort for the tourism. Pembangunan kereta gantung mengusung konsep wisata yang masuk kawasan perhutani. Meski demikian, pembangunan tower maupun bentang kabel tidak akan menebang pohon karena tinggi tower 5 meter dari pucuk pohon tertinggi. Sekalipun masuk proyek strategis nasional, namun pendanaannya tak bersumber dari anggaran pemerintah, baik APBD maupun APBN. Kebutuhan biaya dihimpun melalui investasi pihak swasta dengan porsi 50-60%. Selanjutnya 30% dari keterlibatan masyarakat Kota Batu yang dibentuk melalui koperasi maupun CV. Mega proyek ini sama sekali tak memiliki sangkut paut dengan RPPMD Kepala Daerah Kota Batu 2017-2022. Tommy Satrio, Komisaris Utama PT Among Tani Indonesia menjelaskan bahwa butuh sekitar 20 miliar untuk pembangunan awal groundbreaking kereta gantung pada Agustus nanti. Menurutnya pembangunan ini cukup mengantongi perizinan dari Pemda dan Pemprov karena konsep yang diusung adalah kepariwisataan, bukanlah konsep urban.
sehingga dapat memberikan Insya Allah manfaat bagi peletakan batu masyarakat Kota pertamanya Batu, tanggal 8 di antaranya Agustus menggerakkan 2022. UMKM, Peletakan menciptakan batu lapangan pertama, kerja, ya. dan menstimulus Sekaligus juga pertumbuhan nanti kita ekonomi akan, ke depan. Signing untuk kontraknya dengan Double Mayor. Kalau ini kan baru MOU, ya. Jadi 8 Agustus 2022, insya Allah kita peletakan batu pertama. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa yang pertama kita sudah membuat beberapa koperasi atau CB-CB, ya. Dari situ kemudian pengumpulan dana melalui CV atau koperasi, ya. Dari situlah nanti terkumpul, kita kan tidak langsung memerlukan dana 100M, kan bertahap itu, ya. Jadi sampai dengan Agustus nanti kita sudah siapkan lebih kurang sekitar 20M sampai dengan Agustus, sampai dengan peletakan batu pertama. Terkait dengan legal structure tadi Pak, katanya tidak perlu untuk pusat ya, jadi hanya kota dan juga provinsi, itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, jadi untuk konsep tourism ini, ya, ini masih masuk di kawasan. Jadi untuk perizinannya di Kota Madia sampai di Pemprov. Pemberitahuan saja yang sampai ke pusat. Beda dengan konsep urban. Oke, jadi yang pertama kapasitas per cabin nanti sekitar 8 orang. Ya, memang mereka punya beberapa desain ya. Tapi yang cocok ini kita perkirakan untuk satu cabin sekitar 8 orang. Ya. Nah kemudian untuk rute tadi sudah saya sampaikan juga ya, dari Jalibar, rest area Jalibar menuju ke Coban Rais. Dan itu nanti main station hanya satu, hanya di rest area Jalibar saja. Nah untuk di Coban Rais ya, kita untuk sementara ini hanya menggunakan station tapi belum untuk passenger naik turun belum. Jadi hanya putar gini ya, dari Jalibar kemudian ke Coban Rais, mutar kembali lagi. Jadi sekali naik itu sekitar 2 kilo, jadi lebih kurang. Berapa armada Pak? Terkait tiketing Pak? Ya, tiket belum kita putuskan karena kan kita harus melihat survei juga ya. Artinya ini kan juga kita utamakan kan untuk masyarakat Batu. Nanti konsep kita adalah untuk khusus warga yang punya KTP Batu, ya kita akan berikan diskon. Oh, ya. berapa persen Pak diskon? Lebih kurang nanti masih kita bicarakan, belum kita putuskan ya Pak ya. Tapi yang jelas untuk warga pemilik KTP Batu ada diskon nanti. Akan diserahkan kepada Mr. Hans dari Double Mayor. Alhamdulillah. Terima kasih. Apalan tangannya. Baik. Sudah Bapak? Baik, terima kasih. Kita berikan. Pemirsa, demikian acara penandatanganan MOU atas kerja dari pembangunan kabel car yang nantinya akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2022 dengan total dana 100 miliar rupiah yang didanai dari swasta, non-APBD dan non-APBN. Semoga dengan pembangunan kabel car ini dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari Kota Batu, tim News Fokus ATV melaporkan.